kekuatan drone, kekuatan speedboat kecil gitu yang memang melawan mesin perang besar itu kata orang asimetris gitulah. Tapi itu soal lain. Kemudian soal nuklirnya, yang Iran mau pertahankan apa? Semua negara besar nggak ada yang setuju, apalagi Dewan Keamanan PBB. 5 negara besar dan beberapa resolusi Dewan Keamanan itu sudah mengatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itu kan kawasan yang bergolak. Udah 100 tahun tuh Israel-Palestina konflik. Di sekitarnya pun begitu gitu. Suriah baru aja selesai dan kemudian berubah. Kan nggak ada satupun negara yang membiarkan Iran memiliki senjata nuklir di kawasan yang berbahaya itu. Kalau begitu, karena begitu Iran mau punya nuklir, ya yang lain ya Mesir, ya Arab Saudi ya bilang enak aja. Kita juga harus punya nuklir kalau gitu. Dan itu kan memicu satu perlombaan nuklir yang sangat amat berbahaya bagi semua gitu. Dan nggak ada. Karena itu kita bertanya-tanya ngapain sih Iran memperpanjang masalah-masalah seperti ini. Di Hormuz dia nggak punya klaim, soal nuklir jelas-jelas dia nggak boleh memiliki nuklir. Tapi mungkin karena dia berkepentingan supaya rakyatnya takut terus dengan situasi sehingga rezim yang sama bisa bercokol terus-menerus. Oke, berkaitan dengan kesepakatan nuklir, Pak Rizal, kita juga sempat mendengar pernyataan Presiden Trump menjanjikan bahwa kesepakatan nuklir di era Trump ini akan jauh lebih baik dari di era Obama. Menurut pandangan Anda, akan seperti apa kompromi dari Amerika Serikat sendiri? Ya mudah-mudahan. Kalau di Obama kan kuncinya dulu dia kirim banyak cash ya, artinya bukan duitnya Amerika, duit yang duit Iran yang tertahan karena adanya sanksi. Tetapi dalam perjanjian dengan Obama tetap ada celah kemungkinan setelah sekian tahun yang ada dalam perjanjian itu Iran boleh melakukan lagi proliferasi. Nah perbedaannya sekarang adalah Trump menginginkan 20 tahun batas minimalnya gitu ya. Kemudian soal dana dan sanksi masih perlu dibicarakan. Kalau nggak salah ada 100 miliar dolar kurang lebih ya dana Iran yang nyangkut dalam berbagai akun internasional gitu. Ya, tentu saja dia pengen itu kembali bertahap. Yang paling penting saya kira masalah sanksi ekonominya. Itu kan ada sanksi tingkat pertama, sanksi tingkat kedua itu dia berkepentingan sebagai sebuah sistem ekonomi dengan penghasilan sumber daya alam yang besar seperti minyak dan gas. Dia berkepentingan supaya sanksinya itu dihilangkan sama sekali sehingga harga yang dia terima kalau misalnya jualan ke Cina, jualan ke India itu harga yang sama dengan yang dinikmati oleh para produsen minyak dan gas yang lain, dan itu wajar. Dan memang pertanyaannya adalah apakah jika semua itu dibuka, pemerintah Iran yang ada itu mau menggunakan dananya itu untuk kemakmuran rakyatnya, bukan untuk sebuah adventurisme. Adventurisme itu petualangan politik by proxy gitu loh. Membiayai Hamas, membiayai Hezbollah, membiayai Houthi untuk melakukan destabilisasi di kawasan Timur Tengah. Kalau dia pakai itu untuk meningkatkan teknologi, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, industrialisasi, itu kan bagus banget. Mungkin rezimnya itu otokrasi, teokrasi, kombinasi, tapi dia buka sedikit lah. Dia membuatnya tidak lagi ingin menjadi alternatif dari dunia modern gitu, alternatif dari sekularisme atau apapun barat yang dia ilusi dalam kepala para mulai itu loh. Dan tentara-tentara revolusi itu kan hidup normal aja kayak Turki, kayak Dubai, kayak Mesir gitu loh, kayak Indonesia gitu loh. Jadi perlu pakai mimpi yang keliru tentang dunia mau menjadi alternatif baru dengan teokrasi, dengan tentara yang memaksakan kehendak supaya rakyatnya menganut cara hidup tertentu gitu. Itu yang membuat asal usul konflik terus menerus. Saya kira salah satunya adalah pandangan yang keliru
dan ekspansif seperti itu gitu di Iran. Nah, mudah-mudahan sejarah Iya. memperlihatkan bahwa rezim seperti itu pun bisa berubah gitu. Oke, kita melihat akhir-akhir ini Israel dan juga Iran saling serang meskipun Presiden Trump mengajukan supaya kedua negara ini bisa melakukan gencatan senjata. Keduanya sepakat asal tidak ada intervensi satu sama lain. Tapi apakah ini bisa dipercaya menurut Anda? Sesaat lagi bisa dijawab usai jeda. Breaking News TV One akan kembali pemirsa untuk Anda.